Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Ada satu formula itu sangat terkenal khususnya di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di luar Indonesia ya, tapi di Indonesia pada umumnya itu sepanjang yang mampu saya tangkap, mampu saya cermati, ada dua formula namanya rukun Islam dan rukun iman. Itu sangat terkenal di Indonesia, bahkan nyaris dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai hukum bahkan ya. Disebut rukun Islam ada 5, kemudian rukun iman ada 6. Nah, yang diangkat oleh Mas Sarlan ini adalah rukun iman yang ke-6. Bahwa kita harus beriman, ya namanya rukun iman ya. Tapi sayangnya di buku-buku itu, saya juga diajari sekolah-sekolah rukun iman, tapi dibelokkan kepada keyakinan. Padahal itu rukun iman. Apa rukun iman pertama? Yakin. Loh, rukun iman kok yakin? Rukun iman itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk seseorang itu menjadi beriman. Itu namanya rukun iman. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah pekerjaan. Ya, beda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Ya, sebelum jadi PNS harus memenuhi syarat dulu. Nah, kalau PNS itu punya aturan begini, itu namanya rukun PNS. Jadi rukun itu aturan yang harus dilaksanakan di dalam sebuah pekerjaan. Sementara kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum memasuki pekerjaan. Ada rukun sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat sholat itu seperti wudhu dan lain-lain, menghadap kiblat dan lain-lain. Kalau rukun itu takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya yang ada di dalam pekerjaan. Nah, rukun iman, tapi tidak pernah ada ya syarat iman. Formulanya maksudnya. Yang terkenal rukun iman. Nanti juga ada rukun Islam. Nah, yang ke-6 itu iman bahwa seluruh takdir baik ataupun buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wah, ini sebelumnya saya ingin beri mukadimah dikit deh, biar enggak jadi sensitif dan tidak menjadi disalahpahami. Begini, sepanjang yang saya pelajari bahwa rukun Islam dan rukun iman itu dibuat oleh seseorang. Di zaman Kanjeng Nabi hayat itu belum ada formula seperti itu. Ya. Jadi ada formula lagi, sifat 20, itu formula. Untuk apa sih formula itu? Formula itu untuk memudahkan memahami, untuk memudahkan belajar, untuk memudahkan praktek. Di situ butuh formula. Formula itu apa sih? Teori tapi yang praktis gitu. Teori yang sudah merangkum secara komprehensif dan praktis, itu disebut formula. Jadi formula itu semacam panduan, semacam petunjuk ya, guidance. Ya seperti itulah formula. Cuma formula itu sifatnya global dan praktis. Ya. Kalau teori kan macam-macam lah teori ya. Nah, jangan lupa bahwa ini sepanjang yang saya tahu bahwa adanya rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itu formula. Formula itu dibuat oleh
sosok tertentu, oleh pribadi tertentu, oleh seseorang. Ya. Dan itu tidak langsung, itu bukan formula yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi maksud saya gini, nggak mutlak banget begitu gitu loh. Kenapa? Karena nanti ada di komunitas-komunitas muslimin yang saya pernah masuk ke situ, saya pernah mempelajari tabayun ke situ, itu tidak 1-2 komunitas yang tidak menggunakan formula ini, gitu kan? Tapi kalau kita kemudian fanatisme masa lalu kita, jadi orang yang tidak menggunakan rukun iman, rukun Islam berarti bukan muslim. Itulah yang terjadi pada diri saya waktu itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini paten, bahwa ini mutlak, ini rukun iman dan rukun Islam itu. Tapi kemudian setelah saya pelajari, oh begitu, duduk perkaranya itu begitu. Ini adalah formula seseorang yang kemudian diterima oleh masyarakat pada waktu itu, kemudian sampai sekarang dijadikan salah satu formula untuk memudahkan kita belajar dan praktek berislam dan beriman. Tapi apakah semua harus mengacu ke situ? No, tidak. Kenapa? Ini formula buatan seseorang. Seseorang yang lain di sana juga membuat formula yang belum tentu menggunakan formula ini. Bukan berarti saling bertentangan, tidak. Ini hanya metode pengajaran. Formula itu metode. Ya, formula itu salah satu cara agar mudah. Itu disebut formula. Rukun Islam dan rukun iman itu formula yang ditemukan oleh seseorang. Saya juga tidak melacak siapa orang yang menemukan itu, menemukan formula itu. Ya, beda misalnya kalau yang menemukan formula sifat 20 misalnya siapa? Nah, itu lebih mudah dilacak. Karena di bagian lain juga kaum muslimin, orang-orang muslim, ya, itu pakai formula yang berbeda. Mukadimah ini penting agar nanti kemudian pada saat saya mengomentari, menanggapi pertanyaan Mas Sarlan itu tidak menjadi sensitif lagi. Pokoknya kalau nggak sama dengan rukun Islam dan rukun iman berarti bukan muslim misalnya. Nah, itu yang kemudian saya ingin hindari itu, ya. Karena banyak kok, maksud saya bukan banyak itu begini, enggak. Saya ada, bukan hanya 1 dan 2. Saya pernah memasuki komunitas-komunitas kaum muslimin yang tidak menggunakan rukun iman dan rukun Islam sebagai formula, tapi menggunakan formula yang lain dan tidak bertentangan, gitu loh. Kalau berbeda itu tidak mesti bertentangan kok. Itulah makanya kita jangan fanatis deh kepada kelompok sendiri. Kita harus menghargai juga kelompok lain, gitu. Kita jangan mengukur orang lain dengan diri kita. Kita jangan mengukur mazhab lain dengan mazhab kita. Kita jangan mengukur agama orang lain dengan agama kita. Karena itu tidak adil. Ya, orang tua mengukur kepandaian anaknya tapi dengan alat ukur orang tua itu jelas tidak adil. Kalau kita dialat ukuri oleh kehusukan Kanjeng Nabi, pasti tidak adil. Nah, ya, tapi itu sering kita lakukan. Saya menekankan mukadimah ini penting karena masalah ini itu di masyarakat kita itu sudah menjadikan formula ini sebagai standar. Ya, bukan lagi formula, tapi sudah dimutlakkan sebagai standar. Orang Islam itu ya harus memenuhi rukun iman dan rukun Islam, gitu loh. Itu sudah standar mati deh. Di masyarakat kita memang diajarinya seperti itu, termasuk yang saya yakini dulu. Tapi kemudian saya revisi bahwa itu formula, bukan sebuah standar, bukan sebuah kemutlakan. Dan lebih lagi begini, ada kajian-kajian yang saya lakukan, saya temukan dan saya memahami dari kajian-kajian komparasi itu yang mengkomplain tentang formula ini. Nah, tapi jangan sensitif ya. Coba kita pakai tujuan kita benar, niat kita benar, dan cara kita juga benar. Berpikirnya juga benar berdasarkan argumentasi, jangan hanya pokoknya. Karena kalau tidak menggunakan tujuan benar, niat benar, dan pokoknya berpikir, ini bisa menjadi sangat sensitif. Kenapa? Saya akan
menanggapi topik ini, tapi kalau di alat ukuri dengan pemahaman masyarakat, saya bisa digebuki banyak orang. Tapi kalau kita menggunakan tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, dalam berpikir juga benar, tidak pokok menang, tidak pokoknya tidak sama dengan saya salah. Nah, kalau sudah pakai itu, ya gitu. Nah, maksud saya memberikan mukadimah agar sensitivitas seperti itu tidak terjadi. Ya, begini. Pada kajian-kajian komparatif yang pemahamannya sampai sekarang saya masih sangat ingat, ya, yaitu bahwa formula rukun Islam dan rukun iman, nama penggunaan kata rukun di situ itu dikritisi. Kenapa? Karena rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Pada saat pekerjaan itu dikurangi satu rukun saja, maka pekerjaan itu disebut batal. Ya, contohnya rukun sholat. Kalau rukun sholat itu dikurangi salah satu, ya dia takbiratul ihram, ya dia ruku, tapi tidak sujud. Nah, maka disebut batal. Kenapa? Tidak memenuhi rukun. Nah, istilah itu dikritisi. Ya namanya mengkritisi sih. Dan yang dikritisi formula. Formula itu yang sekarang sudah dimutlakan menjadi standar. Sayangnya di situ, padahal ini formula, tapi dimutlakan. Jadi alat ukur mutlak gitu. Nah, kalau disebut sebagai rukun iman atau rukun Islam ada 5, maka orang yang belum memenuhi rukun itu belum bisa disebut sebagai Muslim. Kenapa? Karena itu rukun Islam. Jadi orang belum bisa disebut berislam, belum bisa disebut Muslim pada saat dia belum memenuhi 5 rukun itu. Dan nanti juga ada rukun iman, ada 6. Jadi kalau dia belum memenuhi ke-6 rukun itu, apalagi meninggalkan salah satu, maka tidak bisa disebut dia orang beriman. Kenapa? Ya, karena memang rukun iman. Jadi judul istilah itu dikritisi ya oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa menggunakan istilah rukun? Nah, misalnya begitu. Kemudian yang paling banyak dikritisi adalah rukun iman yang ke-6. Kalau sebagaimana yang difahami di masyarakat bahwa baik dan buruk itu semua dari Allah, maka berarti Allah punya potensi keburukan, maka Allah berbuat buruk. Itu bertentangan dengan formula sifat 20. Kenapa? Karena kalau Allah punya keburukan, itu sesuatu sifat yang masuk kepada kategori sifat mustahil. Bagaimana bisa ada pada Allah? Allah itu maha baik, ya. Apakah Allah bisa berbuat buruk? Tidak. Kenapa? Tidak punya potensi buruk dan tidak berhubungan dengan burukan sama sekali. Kalau kemudian ada takdir buruk itu dari Allah, berarti yang bikin Allah dong keburukan itu. Nah, meskipun kemudian yang saya tangkap adalah ini karena penjelasan yang kurang detail, seperti azab Allah tadi loh, ya. Kalau penjelasannya tidak detail, maka kita memahami bahwa azab itu dari Allah. Allah mengazab, Allah menghukum, dan lain-lain. Padahal enggak gitu. Nah. Sama dengan takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah. Sebagai sebab jauh, ya, tapi bukan sebab dekat. Kenapa terjadi keburukan? Misalnya begini, takdir buruk itu dari Allah, ya. Seseorang menusukkan pisau ke perut seseorang, suami menusukkan pisau ke perut istrinya sehingga istrinya mati.
Oh, disebut di situ takdir buruk. Takdir buruk itu dari Allah. Allah yang memberi sarana sunatullah. Allah yang memberi sarana hukum sebab akibat. Salah satu bunyi sebab akibat itu, kalau pisau yang dari besi ditusukkan ke perut yang dari daging, maka pasti perutnya yang kalah. Nah, pada saat memenuhi syarat sebagai sebab-sebab tertentu terjadinya kematian, maka dia akan mati. Itu semua tercakup di dalam takdir Allah. Iya, tapi siapa yang menusukkan itu tidak dengan proporsional? Mestinya pisau itu ya untuk fungsional sebagaimana pisau, bukan ditusukkan ke perut. Nah, apa itu takdir? Iya, takdir. Kenapa? Karena tidak ada satupun kejadian yang bisa keluar dari takdir kalau dikaitkan dengan sunatullah kauniyah. Hukum sebab akibat, hukum sunatullah yang ada pada alam cipta itu. Ya kalau pisau kemudian ditusukkan ke perut, ya pasti toh perutnya model-model model-model. Ya itu hukumnya begitu. Nah sekarang yang ditanyakan, siapa yang menggunakan fungsi pisau dengan salah? Ya orang yang menusuk itu kan. Nah, dia takdir, iya. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian itu? Sebab dekat, bukan sebab jauh. Nah, kalau rukun iman yang ke-6 itu difahami seperti itu, kita harus bedakan dulu antara sunatullah takwiniyah dan tasriyah, dan mana sebab jauh dan sebab dekat, dan siapa yang harus bertanggung jawab kepada sebab dekat. Yes. Buruk tadi harus dikasih tanda petik. Ya. Buruk anggapan kita. Ya. Padahal kalau ada pisau bertemu dengan daging, maka dagingnya yang sobek. Itu baik, karena hukum sebab akibat mengatakan begitu. Yang menjadi buruk itu siapa yang mengambil sebab sehingga pisau itu masuk ke perut, gitu ya. Pelakunya itu siapa? Hukumnya tetap baik, gitu ya. Bahwa pisau kalau ditusukkan ke tempe, ya tempenya kalah. Bahwa pisau kalau ditusukkan ke perut, perutnya yang kalah. Itu sudah sesuai dengan hukum sunatullah. Nah, masalahnya siapakah yang berbuat menggunakan sunatullah itu tapi tidak proporsional, tidak sebagaimana fungsinya. Nah, pada saat katakanlah perut yang model-model tadi kita sebut buruk, karena merugikan kita, maka kita sebut buruk. Ya, keburukan itu dari Allah. Allah memberi sarana yang mengambil sebab dekat sehingga terjadi apa tidak penusukan pisau ke perut tadi, itu kehendak bebas kita. Kalau takdir buruk difahami seperti itu, oke. Tapi kalau dipahami seperti yang terjadi pada diri saya bertahun-tahun lalu dan sekarang masih beredar di masyarakat bahwa takdir baik dan takdir buruk semuanya dari Allah. Maksudnya kalau ada keburukan itu Allah yang bikin. Ya. Sehingga kalau kita sudah belajar serius, sudah sampai kursus-kursus mau menghadapi UN, tiba-tiba UN tidak lulus. Ya memang takdir saya begitu. Allah yang salah. Saya sudah benar, saya sudah berusaha. Tapi karena Allah tidak menghendaki, Allah tidak mentakdirkan, akhirnya saya tidak lulus. Nanti setiap yang buruk-buruk dilarikan kepada takdir Allah. Bahwa takdir baik dan buruk, kulluhum minallahi ta'ala. Ya, salah paham itulah yang saya tolak, yang saya komplain. Nah, sayangnya penjelasan-penjelasan seperti itu tidak sampai ke masyarakat. Mungkin diambil mudahnya saja lah. Ya semuanya itu dari Allah. Kita itu kan hanya wayang. Kita itu kan hanya makhluknya. Kan semua kan kehendak Allah. Semua ditakdirkan Allah. Kita ini sudah punya garis tangan masing-masing, punya nasib masing-masing. Memang kita bisa menentang takdir kita dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa?
akhirnya kita suudzon kepada Allah, kita berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak lagi dengan sangat tegas mengandalkan Allah, bahwa Allah itu maha baik, tidak ada keburukan secuil pun dari Allah, sehingga kita tidak mampu untuk menjadikan Allah sebagai dominator hidup kita, sebagai komandan hidup kita. Aku nuruti Allah dari dulu sampai sekarang ya, sampai sekarang ya masih kere-kere aja, masih miskin aja. Gitu kan? Ya, kira-kira gitu. Jadi rukun iman yang keenam, kalimat itu masih bisa relevan diterima, namun dengan pemahaman yang berbeda dengan yang beredar di masyarakat pada umumnya. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Waktunya habis, saya mau tidur.